Pemirsa, sejak Sylvester Matutina dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara tahun 2019 lalu, hingga hari ini pendukung Joko Widodo itu tidak pernah meringkuk di balik jeruji besi. Alih-alih dieksekusi, Sylvester justru ditunjuk sebagai komisaris independen di salah satu badan usaha milik negara atau BUMN. Meski berstatus sebagai terpidana dalam kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, nama Sylvester Matutina masih terpampang sebagai komisaris independen PT ID Food atau PT Raja Wali Nusantara Indonesia, PT RNI. Tercatat pemirsa, Sylvester ditetapkan sebagai komisaris independen PT RNI sejak 18 Maret 2025 hingga saat ini. Ini menjadi ironis karena pasal 28 ayat 1 Undang-Undang BUMN mensyaratkan seseorang anggota komisaris diangkat berdasarkan integritas dan dedikasi. Artinya, jelas-jelas seseorang yang berstatus narapidana tidak memenuhi persyaratan menjadi komisaris BUMN. Sementara itu, sampai saat ini putusan majelis hakim terhadap Sylvester belum dieksekusi. Terbaru, Sylvester justru mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 5 Agustus lalu. Dasar pengajuan PK Sylvester adalah novum atau bukti baru berupa klaim permintaan maaf kepada Yusuf Kala. Ini adalah pernyataan dari Waketum Jokowi Mania Andi Aswan yang menyatakan pertemuan silaturahmi dan permohonan maaf secara adat dari Pak Sylvester kepada JK sudah dilakukan. Saksinya ada Pak Sofian Wanandi. Itu adalah klaim yang disebut oleh pihak Sylvester sebagai novum. Lalu apakah novum itu akan membuat Sylvester lolos dari eksekusi jaksa? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketum Peradi Bersatu, Zefrin Boy Kanu, dan pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat malam Pak Boy, Pak Suparji. Selamat malam, Mbak. Ya, dengan Eva di studio, saya akan ke Pak Boy terlebih dahulu. Sylvester tidak datang dalam sidang PK perdana hari ini. Apakah karena sudah tahu mau dieksekusi oleh jaksa, Pak Boy? Enggak, memang Pak Bang Sylvester itu kan kondisinya sedang kurang sehat. Tadi malam sekitar jam 12 itu beliau tiba-tiba sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Jadi karena alasan kondisi itulah yang tidak memungkinkan sehingga beliau tidak bisa hadir dalam persidangan hari ini, Mbak. Jadi kondisinya betul-betul sakit dan ada keterangan dokter juga. Dari keterangan dokter ini menunjukkan bahwa beliau memang tidak bisa hadir di persidangan. Orang yang sedang sakit memang tidak boleh hadir dalam persidangan. Gitu, Mbak. Oke, detailnya sakit apa Pak Sylvester hingga membuat tidak bisa hadir di sidang PK perdana yang seharusnya dihadiri langsung oleh pemohon, Pak Boy? Ya, kondisinya harus di BKG apa segala pemeriksaan jantung. Dan mungkin karena stres atau karena kondisi yang tekanan-tekanan yang ada, sehingga beliau merasa kurang fit dan akhirnya harus beristirahat karena alasan sakit yang kondisinya kurang tepat, kurang cocok untuk tidak fit untuk mengikuti persidangan pada hari ini, Mbak. Oke, dan sempat disebut mengalami nyeri dada ya. Tapi kenapa tidak ada satupun pihak dari Sylvester Matutina yang hadir di pengadilan hari ini? Ya, karena beliau maju sendiri kan, sehingga karena yang bersangkutan tidak hadir, maka persidangan harus ditunda kan, karena yang bersangkutan sendiri harus hadir dalam persidangan. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Suparji. Dengan alasan sakit disebut nyeri dada, kemudian melampirkan surat juga butuh waktu istirahat 5 hari. Tapi hakim masih memberikan kesempatan untuk sidang di tanggal yang lain, sidang lanjutan tanggal 27 Agustus. Apakah ini lazim? Ya, ini menurut saya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan perlu mendatangi rumah sakit dan perlu membawa dokter independen supaya kemudian memastikan tentang akurasi sakitnya dari itu. Ya, jadi betul bahwa kalau sakit tidak boleh orang diperiksa, tidak boleh orang sidang kan gitu. Karena selalu akan ditanyakan apakah saudara sehat, apakah saudara bisa ikut sidang dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini untuk memastikan gitu ya, maka Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan supaya tidak kesulitan menemukan yang bersangkutan perlu mendatangi rumah sakit, perlu membuat dokter independen dan kalau perlu ya
bahwa pengawasan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian diperiksa dan kemudian ditahan melaksanakan eksekusi, tetapi dalam pantauan gitu, dalam pantauan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena ya kasihan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini menjadi serangan berbagai pihak, apalagi tadi Pak Sahroni dari DPR sudah mengatakan segera eksekusi. Maka untuk itu menurut saya bahwa kejadian hari ini yang ditunggu banyak orang tentang PK yang diajukan oleh beliau Pak Sylvester dan kemudian yang bersangkutan tidak datang pada sudah dijadwalkan dengan alasan sakit, maka untuk itu perlu Kejaksaan Negeri mendatangkan dokter independen yang memastikan kebenaran sakitnya tadi itu, kalau perlu di bawah pengawasan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk pengobatan yang bersangkutan. Nah, soal PK-nya nanti ya soal lain lagi nanti tentang soal novum atau kekeliruan hakim. Ya, jadi soal apakah lazim bahwa kemudian orang sakit tidak diperiksa ya lazim, tetapi kemudian yang perlu dipastikan adalah kebenaran sakitnya tadi itu. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan perlu turun di situ gitu. Oke. Kebenaran klaim sakit harus diuji, kemudian untuk sidang PK juga akan menguji hal lain, yaitu novum yang diajukan oleh Sylvester adalah klaim minta maaf ke JK. Dalam bentuk apa novum ini yang kemudian menguatkan klaim permintaan maaf kepada JK, Pak Boy? Ya, karena urusan novum ini kan nanti itu di persidangan lah, kita nggak boleh menyebutkan dalam secara umum di sini. Nanti di persidangan akan lebih rinci novumnya berupa apa aja. Jadi yang paling penting bahwa kita kan minta supaya penundaan terjadi, menunda adanya eksekusi. Kenapa? Karena kita Bang Sylvester sudah mengajukan PK. Jadi saya kira kita harus hormati. Walaupun memang KUHP itu kan menyatakan bahwa PK itu kan tidak menunda eksekusi, benar. Tetapi jangan lupa bahwa eksekusi itu juga bisa ditunda karena ada dua alasan penting menurut saya, Mbak. Alasan pertama adalah alasan kemanusiaan. Dasar hukumnya di mana? Itu pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kejaksaan itu menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi itu bisa ditunda dengan alasan yang sah. Kemudian surat edaran Jaksa Agung juga tahun 2007 itu juga bisa menunda eksekusi dimungkinkan adanya keadaan yang luar biasa atau extraordinary circumstances. Kemudian yang ketiga, Mbak, juga putusan MA nomor 75 tahun 99 itu juga eksekusi itu dapat ditunda jika ada proses hukum lain yang berpotensi mengubah putusan, misalnya seperti PK. Jadi berdasarkan alasan-alasan inilah menurut kami adalah cukup layak untuk Bang Sylvester ditunda eksekusinya. Selain itu, Mbak, untuk supaya jelas juga, selain itu bahwa ada yang sudah jurisprudensi, yaitu apa? Itu seperti kasus Eka Ponto, itu juga ditunda eksekusinya karena mengajukan PK. Kemudian kasusnya Suryadi. Sampai di situ dulu, Pak Boy. Suryadi juga. Pak Suparji, ada narasi baru yang disampaikan oleh tim Sylvester selain sidang PK, kemudian narasi daluarsa. Ada tambahan narasi tadi soal alasan kemanusiaan, upaya untuk menunda eksekusi ini apakah bisa dibenarkan? Ya, bahwa yang jelas bahwa putusannya sudah inkrah ya, terus kemudian salinan putusan juga sudah ada, terus kemudian perintah untuk eksekusi juga sudah ada, maka ya dalam hal ini bahwa cukup jelas dan terang benderang untuk dilaksanakan eksekusi. Nah, katanya dengan soal alasan kemanusiaan, kan misalnya soal alasan sakit tadi itu, nah, boleh saja kemudian itu kemudian menunda eksekusi, tetapi pada sisi yang lain kan harus dibuktikan bahwa ternyata kan selama bertahun-tahun yang bersangkutan sakit dan ketika kemudian ada berita yang mengarah untuk dilaksanakan eksekusi dan ada PK, kemudian menderita sakit. Nah, ini kan yang harus kemudian dilakukan kepastian oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mendorong pelaksanaan eksekusi. Bahwa kemanusiaan sangat penting dalam penegakan hukum, tetapi kan bagaimana alasan kemanusiaan secara objektif dan secara rasional berdasarkan fakta yang benar kan gitu loh. Bahwa selama ini beliau aktif dalam berbagai kegiatan, menjadi komisaris independen, dan kemudian baru pada saat PK ini mengalami sakit kan gitu. Maka kemudian pertimbangan kemanusiaan yang mana kan itu yang kemudian harus
dipertimbangkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Artinya apa? Bahwa syarat melaksanakan eksekusi sudah cukup kuat untuk dilakukan eksekusi tadi. Permohonan pengajuan penundaan ya saja bisa dilakukan. Apakah kemudian ada penundaan atau tidak, kembali kepada misalnya yang bersangkutan apakah mengajukan, faktanya kan yang bersangkutan mengajukan PK. Maka untuk itu inilah proses hukum yang sedang berjalan dan mestinya dihormati, bahwa kemudian bagaimana pihak-pihak juga yang sudah melakukan ditahan, di penjara, dieksekusi, maka sebagai warga negara yang baik, maka taat pada hukum yang ada itu. Oke, kita bahas soal novum meskipun tadi Pak Boy tidak menjabarkan ya dalam bentuk apa novum yang diklaim sebagai permintaan maaf dari Sylvester kepada Pak JK. Apakah klaim minta maaf sebagai novum ini bisa membatalkan eksekusi, Pak Suparji? Bahwa novum sependek pengetahuan saya itu kan fakta baru atau keadaan baru yang ketika pada persidangan itu belum terungkap kan gitu loh. Sehingga kemudian seandainya pada waktu itu terungkap, maka itu akan menyebabkan putusannya berbeda. Kasus Senkarta pada waktu jelas memberikan momentum lahirnya PK, bahwa pada ketika dia dalam penjara ada orang yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Pada akhirnya kemudian merubah putusan pada Senkarta. Maka itulah sebetulnya kualifikasi novum, bahwa kalau kemudian permintaan maaf yang terjadi ini kan pasca peristiwa, pasca persidangan, atau belum tidak kaitannya dengan soal bukti baru, bahwa kemudian bahwa memang ini misalnya delik aduan ya yang kemudian permintaan maaf. Nah, seandainya kemudian itu dimaafkan, maka berakhirlah misalnya proses hukum tadi itu karena dicabut, karena sudah dimaafkan tadi. Persoalannya ini kan sudah menjadi putusan yang berkekuatan tetap. Ada res judicata bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Artinya bahwa itulah yang kemudian dasar pelaksanaan hukum. Kalau kemudian mempersepsikan bahwa permintaan maaf sebagai sebuah novum, di mana permintaan maaf itu adalah bukan sesuatu keadaan pada alat bukti proses hukum yang belum terungkap pada persidangan tingkat pertama, maka tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah bentuk misalnya kategori untuk novum tadi itu. Maka kalau kemudian ada pertimbangan untuk meringankan, bisa saja. Tetapi sekali lagi, sependek pengetahuan saya, novum tadi adalah fakta atau keadaan yang baru terungkap setelah adanya proses hukum berjalan, dan seandainya terungkap pada tingkat pertama atau tingkat persidangan itu akan membuat putusan yang berbeda gitu loh ya. Oke. Terakhir saya ingin ke Pak Boy, meski berstatus sebagai narapidana, Sylvester masih mengemban jabatan komisaris independen. Bukankah sudah ada syarat integritas anggota komisaris BUMN sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang BUMN? Apakah Pak Sylvester tidak merasa terbebani dengan status sebagai komisaris independen meski berstatus sebagai narapidana? Pak Boy, singkat saja. Ya, sebetulnya beliau kan tidak merasa terbebani karena ini kan proses hukum masih berjalan walaupun sudah inkrah. Tapi kan ada upaya PK yang saya katakan tadi. Alasan kedua adalah ada prinsip tidak boleh merugikan hak konstitusional. Itu pasal 28D ayat 1 Undang 45. Kemudian bahwa prinsip ini harus kita harus mengetahui tentang prinsip salus populi suprema lex. Artinya keselamatan orang adalah hukum tertinggi. Jadi kalau beliau sudah ajarkan PK, ya kita harus hormati. Apalagi kan ini kewenangan kejaksaan. Sampai sekarang kewenangan kejaksaan tidak digunakan untuk menahan, artinya kejaksaan masih menunggu PK. Jadi kita minta supaya sama-sama hormati, karena arusan PK ini kan sudah diajukan juga oleh Eka Ponto, kemudian juga Suryadi, kemudian juga Freddy Budiman, kemudian juga First Travel, itu juga pernah mengajukan PK, akhirnya ditunda semua eksekusinya. Jadi ini kasus yang sama kepada Bang Sylvester. Kita minta supaya ditunda eksekusinya karena ada upaya hukum luar biasa yang namanya PK. Ya saya kira ini dihormati oleh kejaksaan juga. Begitu loh Mbak. Jadi kita tetap hormati bahwa apapun yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan prosedur hukum. Yaitu PK sekarang kita hormati. Kita jalankan dengan baik. Sehingga apapun yang terjadi kita meyakini bahwa PK ini bisa dikabulkan dengan novum-novum yang kita sudah siapkan secara hukum. Begitu Mbak Eva. Baik, kita
doakan ya Pak Sylvester segera sembuh sehingga bisa datang ke sidang PK, dan kita nantikan apa kemudian langkah tindak lanjut dari jaksa, apakah akan segera mengeksekusi Sylvester Matutina atau tidak. Terima kasih Ketum Peradi Bersatu Boy Kanu dan pakar hukum pidana Suparji Ahmad sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.